Shalom, episode pemilihan dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan satu renungan. Di pagi ini saya akan bawakan satu renungan yang saya beri judul adalah Jalan Tuhan. Diambil dari Yesaya 55 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu ya, ada satu aplikasi Google Map atau Waze itu ya, aplikasi yang sangat membantu kita ketika kita ingin ke suatu tempat tapi kita tidak tahu itu jalurnya itu lewat mana gitu. Nah, Waze ini sangat membantu gitu, karena dia akan memberikan satu rekomendasi atau alternatif jalan mana yang akan dilalui, jalan yang tercepat gitu. Saya punya pengalaman menggunakan Waze ini ya. Dari pengalaman saya seperti beberapa waktu yang lalu lah, saya ke rumah teman. Nah, saya mencoba menggunakan Waze ini. Ternyata Waze ini ada kelemahannya ya. Ketika saya mengikutinya, itu jalanan ternyata melewati jembatan, dan Waze itu nggak tahu kalau jembatan itu ternyata rusak gitu, rubuh gitu. Dan saya mencoba mengalihkan ke tempat di jalur lain gitu, tetap saja dialihkan ke situ lagi gitu. Nah, itulah kalau saya menggunakan Waze itu. Ada beberapa cerita lagi ketika saya di daerah Tangerang gitu. Saya menggunakan Waze atau Google Map itu ya. Ternyata di sana diarahkan jalan-jalan yang berbatu gitu. Mungkin beranggapan bahwa jalan itu adalah jalan yang tercepat, tapi ternyata jalannya itu tidak mudah dilalui gitu loh, dan itu sangat tidak nyaman dan memakan waktu lebih lama lagi ternyata. Pernah juga waktu saya ke Purwokerto nggak salah ya. Nah, itu malah diarahkan lewatin hutan-hutan gitu. Nah, saya juga nggak tahu kenapa bisa diarahkan ke situ. Mungkin motong jalur juga ya, supaya lebih cepat gitu. Ternyata medannya nggak seperti yang dibayangkan, yang diharapkan sama kita gitu. Sangat tidak nyaman gitu lewat daerah situ gitu ya. Saya juga pernah saya nggak pakai Waze ya. Saya coba jalan sendiri. Saat ke kantor, kita tahu bahwa saat ini ada ganjil genap gitu ya. Nah, di kantor saya itu depannya itu memang daerah ganjil genap. Ceritanya waktu saya pulang kantor nggak salah ya. Nah, ketika saya pulang, saya berkeyakinan bahwa jalur itu adalah saya bisa lalui gitu. Nah, ternyata itu jalur satu arah dan saya terjebak di situ. Saya mau nggak mau jalur itu adalah saya harus keluar yang jalur ganjil genap itu, dan mobil saya ternyata tidak sesuai dengan harinya ganjil genap itu. Dan mau nggak mau ya saya menerobos masuk ke dalam lagi dengan yang satu arah tersebut gitu loh. Dari ilustrasi tersebut atau cerita yang saya sampaikan tadi, itu saya teringat akan Yesaya 55 ayat 8 itu. Bahwa kita itu tidak bisa mengandalkan diri kita atau mengandalkan apa yang kita yakini ternyata. Tidak bisa bahkan tidak bisa mengandalkan di sekeliling kita atau di luar Tuhan gitu.
Karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu tidak terbatas, itu sifatnya ya. Terkadang kita juga sering itu memaksa Tuhan untuk merestui atau menyetujui apa yang kita inginkan, apa yang kita mau gitu. Berpikir bahwa cara atau keputusan yang kita ambil itu adalah yang terbaik. Kadang kita memaksa Tuhan untuk Tuhan itu merestui itu, menyetujui gitu ya. Mungkin juga karena jawaban Tuhan itu terkesan terlalu lambat, terlalu lama gitu. Nggak kunjung-kunjung datang gitu ya. Kita maunya tuh instan atau cepat gitu. Dalam misalnya dalam kita mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan gitu ya, atau problem masalah apapun ya, kita butuhnya tuh segera gitu, instan. Kita cenderung bahwa apa yang kita mau atau yang kita keputuskan itu kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak melibatkan dalam dari awal. Cenderung setelah kita ada masalah, terpentok masalah, baru kita meminta Tuhan menyelesaikannya gitu loh. Nah, dari sini kita bisa merefleksikan diri ya. Apa kita selama ini cenderung untuk memaksa kehendak kita agar Tuhan menyetujui atau merestui apa yang kita mau gitu. Atau kita menyerahkan persoalan atau keinginan kita itu pada kehendak Tuhan, pada apa yang Tuhan mau, yang tentu saja itu hal yang terbaik bagi kita gitu. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh diingatkan bahwa kami harus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kami hadapi Tuhan, baik itu keputusan kami untuk segala sesuatu yang mungkin kami sendiri bisa melakukannya, tapi hal itu Tuhan mau untuk kami melibatkan Tuhan. Kami percaya di luar Tuhan semuanya itu tidak dapat dilalui Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jalan Tuhan itu menghindarkan kita dari bahaya. Tuhan mau yang terbaik bagi kita. Tuhan mau mengajarkan kita, mendidik kita agar kita tidak melenceng ke kanan ke kiri dan tetap pada jalurnya Tuhan, pada jalannya Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.